Oke, selamat siang para cat lover dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini kita akan melakukan vaksinasi rabies ataupun vaksinasi pada anabul kita ya. Jadi ikuti program vaksinasi supaya terhindar dari virus rabies untuk kucing kesayangan kita. Nah, ada beberapa yang perlu saya edukasi dulu kepada bosku pecinta kucing di tanah air. Yang pertama, pengetahuan vaksin dulu. Nah, vaksin itu adalah mikroorganisme ataupun virus yang sudah dilemahkan, kemudian diemulsikan ke dalam vial vaksin. Nah, ini diharapkan nanti ketika disuntikkan kepada hewan kesayangan kita, dia akan menimbulkan infeksi buatan untuk menggertak terbentuknya antibodi. Nah, jadi sebelum bibit penyakit ataupun virus rabies itu menyerang hewan kesayangan kita, jadi pada hewan tersebut kita melakukan gertak antibodi, sehingga waktu virus rabies menyerang pada hewan kesayangan kita, antibodi itu sudah mengenali. Jadi kucing kita sudah kebal terhadap virus rabies. Nah, jadi virus rabies ini dibikin dengan strain ya, strain virus F63 dengan titer sebelum dinonaktifkan itu lebih kurang 10 dengan diemulsikannya ke dalam ini vial vaksin. Nah, vaksin ini adalah vaksin kill ataupun vaksin inaktif ya, bosku. Jadi virusnya sudah inaktif tapi masih bisa menyebabkan stimulan ataupun merangsang terhadap pembentukan kekebalan antibodi. Nah, itu dalam proses penyuntikan itu menggunakan jarum suntik ataupun squid steril dengan ukuran 1 mili ya. Kemudian ini kita menggunakan vaksin ini ya, vaksin untuk 1 dosis yaitu 1 mili ya. Oke, bosku, untuk indikasinya itu vaksin rabies ini untuk menghindari ataupun menjaga infeksi virus rabies pada hewan kesayangan kita. Jadi untuk menghindari dampak dari virus rabies terhadap kucing ataupun anjing ya, seperti itu. Kemudian dosis dan cara pemakaian. Dosis yang kita suntikan itu adalah 1 mili ya, menggunakan squid yang 1 mili ini kita suntikan secara intramuskuler ataupun subkutan. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan nanti injeksi subkutan, yaitu di bawah kulit. Nah, seperti itu. Kemudian setelah nanti kita ini vaksinasi, itu akan dilakukan pemrograman vaksinasi. Setelah disuntik ini nanti pengulangannya 1 kali setahun, jadi di tahun berikutnya ya program vaksinasinya. Nah, yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan vaksinasi terhadap kucing kesayangan kita, yang paling perlu diperhatikan adalah pertama, kondisi dia tidak sedang lagi hamil ataupun lagi bunting. Yang kedua, kondisi dalam keadaan sehat, nafsu makannya nggak menurun, kemudian tidak ada infeksi pernapasan ataupun bersin-bersin. Kemudian yang ketiga itu kondisi kucing yang kita lakukan vaksinasi ini tidak boleh dalam keadaan stres ya, artinya karena disebabkan oleh mandi ataupun pergantian pakan segala macamnya. Nah, kemudian di saat aplikasi vaksin ini harus ditowing dulu karena dia vaksin inaktif. Suhu penyimpanannya di kulkas itu adalah 2-8 derajat Celcius. Jadi ketika kita mau melakukan penyuntikan vaksinasi pada kucing kesayangan kita, itu kita harus towing dulu. Towing itu adalah proses menaikkan suhu kembali ke suhu ruang, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu kita aduk-aduk, kemudian nanti kita lakukan injeksi pada kucing kesayangan kita. Oke, hindarkan kucing yang sudah kita vaksin ini dari stres ya. Jadi kalau bisa setelah vaksinasi nanti jangan dimandikan dulu, ataupun selama seminggu atau 2 minggu kita jangan lakukan proses grooming ataupun mandi, karena ini akan memicu stres pada kucing kesayangan kita. Oke. Vaksin ini biasanya kemasannya ada 2, yang satu itu untuk 10 dosis, yaitu dengan kapasitas 1 vialnya 10 mili. Kemudian ada juga yang ini 1 mili, berarti ini untuk 1 dosis. Oke, sekarang kita akan melakukan proses untuk vaksinasi. Nah, setelah suhunya kita towing, sudah tidak dingin lagi, kita memastikan di dalam mengecek vaksin itu masih tersegel ya, seperti ini masih tersegel. Kemudian yang perlu diperhatikan, cairan di dalam ini itu tidak berubah warna, artinya masih bening ya, seperti ini masih bening. Kemudian setelah segel kita cek tidak ada rusak, kemudian cairan di dalam tidak ada perubahan warna, ini masih jernih ya cairan emulsinya. Nah, kemudian kita lihat di sini tanggal expired date-nya. Nah, di sini tertanggal 29 Maret tahun 2024. Nah, berarti vaksin ini masih layak kita gunakan. Oke, kita buka segel. Nah, setelah segel dibuka, kemudian kita akan proses ke penyedotan untuk ngambil cairan. Nah, ini 1 mili ya.
saat proses penyuntikan itu tidak boleh ada gelembung udara. Nah, itu sangat tidak dibolehkan di saat menginjeksi. Tidak boleh ada sisa gelembung udara. Kalau masih ada sisa gelembung udara, kita masukkan lagi, kita buang ya. Nah, ini untuk apa? Memastikan dosis yang kita berikan itu tepat sasaran satu dosisnya, yaitu 1 mili. Pastikan tidak ada terdapat gelembung udara. Oke. Setelah kita pastikan, oke, sudah 1 mili ya. Itu kita ke proses tahap penyuntikan. Oke ya. Nah, oke, sekarang kita dalam proses penyuntikan itu yang kita pakaikan adalah cara suputan ya. Suputan artinya di bawah leher. Nah, ini agak dipanjangkan sedikit, digusuk-gusuk bawahnya ya. Bawahnya gusuk, kita ambil di leher di bawah kulit. Karena ini adalah kucing dengan bulu panjang ya. Nah, jadi harus betul-betul pas supaya tidak mengenai ke jaringan yang lainnya. Oke. Bosku, berhasil. Setelah vaksin kita usap-usap. Nah, usahakan jangan stres ya. Oke, semoga sehat, terhindar dari virus rabies. Oke, selamat datang kembali di tahun berikutnya untuk vaksinasi rutin. Oke ya, setelah ini dikasihkan pudingnya suplemen ya. Suplemen bisa menggunakan Bianogromil ataupun Biket ya. Nanti dikasih Bianogromil. Oke, terima kasih bosku. Sampai jumpa lagi di tutorial untuk info-info seputar ilmu peternakan. Terima kasih.